Belajar dari sejarah supaya masa depan kita menjadi cerah. Masa lalu bukan tentang sebuah yang dimenangkan, namun masa depanlah juga harus diperjuangkan. Le, wong Jawa kuwi aja lali karo Jawane. Lek lali karo Jawane, garek Jayane, krana wis Jayane. Lah wis gak duwe Jayane, garek bongkone. Maksudnya apa dari sini? Kita itu jangan lupa kita itu lahirkan di mana. Dan kita berproses dibesarkan di mana. Seperti itu Bung Pandu. Bagi cinta tanah air sebagian dari iman. Jika kita berjuang kalau nantinya gugur, maka matinya syahid. Namun kalau kita masih hidup bisa berjuang lagi, maka meneruskan perjuangannya Rasulullah untuk berjihad fisabilillah. Saya pernah mengingat pesannya Pak Cokroaminoto mengenai hanya hijrah. Kalau Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka Pak Cokro juga punya hijrah sendiri. Hijrah yang awalnya sebuah negara yang dijajah, maka kita harus bisa merdeka. Makna dari hijrah yang awalnya kita dibelenggu oleh kebodohan, maka kita harus kepandaian juga, kejinusan. Itu adalah pesan dari Pak Cokroaminoto. Istilah dengan hijrah. Nah itu, jadi seperti kayak lagu-lagu syair lir serwangi atau suku-suku Batak itu kan sebenarnya syair-syair Islam yang mengajak masyarakat, yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia untuk mendekat terhadap Islam. Juga saya kan itu ada seperti alat-alat musik itu kan juga sebagai sarana berdakwah para wali-wali itu di tanah Jawa. Itu saya tahu tuh ada gamelan apa lah, itu saya tuh pernah dengar itu Pak dari guru saya tuh gamelan. Nah, di Nuri sendiri kan ada tuh Pak, di Nuri Panjaba gamelan. Saya tuh pernah dengar bahasanya gamelan itu ya ada singkatannya Pak, yaitu yang berkaitan dengan Islam, yaitu gamelan Gusti Allah maringi emut lakonono ajaran Nabi. Lah dari situ saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, sahabat-sahabat santri dan juga subscriber tercinta channel Semaris TV, yang dimana kali ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Semaris. Lah, di podcast Semaris kali ini yang dimana setelah hari raya, yaitu setelah puasa, sebelum kita lanjut, sebelumnya dari saya pribadi ingin mengucapkan minal aizin wal faizin ya teman-teman, jika terdapat banyak salah dari saya ya. Nah, mungkin segitu saja. Daripada lama-lama, kali ini kita itu kedatangan narasumber yang bukan murid, bukan apa, tapi guru kita. Mungkin banyak alumni-alumni atau teman-teman saya di sana, santri-santri di sana yang mungkin kenal dengan beliau ini ya. Narasumber kali ini adalah seorang guru sejarah. Tidak hanya guru sejarah, tapi beliau ini juga dalam aktivitas kesehariannya itu juga di pramuka itu juga ada. Kan biasanya sejarah-sejarah itu orang-orang yang kadang tuh gampang berbaur apa itu ya sangat aktif biasanya orang sejarah. Mungkin narasumber kali ini biasa beliau namanya adalah Galih Widodo SPD lah. Daripada sepengetahuan saya hanya sedikit, mending langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini biar banyak langsung dengar dari beliau ya. Mungkin Pak Galih bisa memperkenalkan dulu diri kepada penonton-penonton. Terima kasih Bung Pandu. Karena ini kategorinya sejarah ya, saya manggil saudara dengan Bung Pandu. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Widodo Bung. Saya lahir di tanah bumi Belambangan, di Banyuwangi tepatnya, tahun 1996. Jadi kalau itu dari sekarang udah 27 tahun ternyata. 27 tahun. Saya di bumi Pertiwi ini. Iya. Saya asli dari Banyuwangi, merantau ke Jember, kuliah awalnya. Jadi saya hidup di Jember itu mulai mahasiswa dari tahun 2014, Bung. Berarti di Jember itu mulai mahasiswa dari tahun 2014 ya, Pak? Tepat sekali. Mulai bulan Agustus itu sudah. Awalnya itu saya itu tidak ke sejarah awalnya.
Tidak ke sejarah. Saya itu dulu mau kuliah ke geografi. Geografi. Ya. Namun di sisi lain geografi itu kan belum ada waktu itu di FKIP. Yeah. Tidak ada, sehingga saya karena saya itu suka TV kan, suka cerita-cerita seperti cerita legenda, mitos, folklore, itu kan saya tertarik gitu. Yeah. Tertarik, terus saya pernah tanya-tanya ke guru saya. Beliau adalah guru sejarah saya ketika waktu di SMA itu. Kenalilah dirimu sendiri, maka kita harus bisa mengenal orang lain. Jadi saya kepikiran mata pelajaran apa yang saya suka, nah itu saya terapkan. Ketika geografi nggak ada, saya ngambil sejarah. Karena saya terinspirasi dari itu tadi, suka cerita-cerita, suka menonton televisi yang notabene itu film-film kolosal, tokoh-tokoh. Nah, iya. Itu. Dari cerita-cerita itu kita bisa meneladani. Nah, sehingga saya itu tertarik di kuliah sejarah, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sejarah. Alhamdulillah ya, saya lulus tepat waktu. Kalau hitungannya ijazah sih, saya lulusnya itu 3 tahun 11 bulan 12 hari. 3 tahun 11 bulan, Pak. 12 hari. Hebat sekali. Berarti ini biasanya kan kalau kuliah tuh kalau boleh ya. 4 tahun gitu, Pak. Iya, standarnya itu 4 tahun. Standarnya 4 tahun. 4 tahun. Tapi Bapak menyelesaikan dalam waktu 3 tahun 11 bulan. Ya, tapi kurang mepet, mau 4 tahun ya ternyata ya. Ya, enggak apa lah, Pak. Kan masih tinggal 1 bulan gitu kan. Tinggal tepatnya lebih ke ini, Bung. Tinggal 12 sisa 11 bulan 12 hari. Berarti kurang berapa ya itu ya? Kurang 18 hari baru sudah 4 tahun. Tapi kan ada 3-nya ya. Ya. Tapi masih terbilang 3 kan, orang-orang melihat 3 tahun dulu ya. Padahal mau 4 tahun. Ya itu. Berarti pertama Bapak ini ketertarikan waktu mau mengambil jurusan di kuliah yaitu geografi. Awalnya. Cuma karena Bapak ini suka dengan adanya cerita-cerita atau cerita-cerita pada zaman-zaman terlebih dahulu itu ya. Jadi karena itu sejarah itu kayak seperti membahas apa yang sudah lewat gitu ya, Pak. Suka, sangat sekali. Karena kalau ilmu eksakt saya masih kurang sekali. Apalagi ilmu bahasa juga masih kurang. Jadi saya mengenali diri saya seperti guru saya itu yang sekarang masih saya ingat sekali. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, dan kelebihan itu ya harus kita ampuh. Jadi saya kuliah di Bumi Padalungan ini, saya alhamdulillah mencari pengalaman, mendapat ilmu yang banyak. Bukan hanya ilmu perkuliahan saja, tapi bagaimana bersosialisasi di masyarakat juga. Jadi kan saya waktu itu kan selain kuliah di sejarah, kalau menurut saya kalau dikatakan aku tuh pengen fokus kuliah dulu. Kalau menurut saya fokus kuliah itu bukan tentang kuliah kupu-kupu, kuliah pulang itu bukan seperti itu. Itu kalau menurut saya sendiri ya. Jadi saya itu lebih ke kurap. Tahu kurap, Bung Pandu? Kurap itu dah kuliah rapat. Kuliah rapat. Jadi saya juga ikut organisasi ke pramuka tepatnya. Pramuka ya, Pak? Waktu mahasiswa dulu. Iya, masih pramuka. Jadi saya waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah itu, bahkan sampai sekarang ini saya masih kadang main ke sekret pramuka. Karena di situ saya juga menimba ilmu. Bahkan ketika saya sudah lulus di depan kampus pun yang saya cari bukan teman-teman kuliah saya, karena teman saya sudah pada berkeluarga semua ya kebanyakan ya. Jadi kalau saya mampir ke kampus itu, saya itu mampir ke UKM Pramuka namanya, unit kegiatan mahasiswa pramuka. Di sana itu tempat untuk pulang, tempat untuk sharing ilmu sama teman-teman yang masih mahasiswa. Kan mahasiswa itu kan idealisme tinggi, semangatnya masih tinggi. Nah, dari situ saya bisa berpeluang untuk bertukar pikiran, sekalian nostalgia lah bahasanya seperti itu, Bung. Baik, Pak. Jadi sejarah menjadi pilihan karena suka dengan kisah-kisah sejarah, meneladani tokoh. Karena dari sejarah itu kita kadang juga bisa mengambil banyak pelajaran gitu. Benar sekali, Bung Pandu. Karena sejarah kan kita bisa mengambil contoh teladan dari tokoh siapa. Bahkan nama itu menciri khas diri kita juga. Contoh seperti namanya Bung Pandu. Pandu itu adalah memandu. Kalau pramuka itu adalah pandu dunia, maka Bung Pandu minimal harus bisa memandu diri sendiri untuk memandu masyarakat nantinya. Siap Bapak. Insya Allah saya akan bisa sesuai nama Pandu ya, mungkin bisa ntar minimal lah saya bisa
memandu diri sendiri untuk ke jalan yang benar, kemudian mungkin bisa nanti merembet ke masyarakat, lingkungan atau apa ya Bapak ya. Mungkin dari sejarah sendiri kan sangat erat negara kita ya Pak ya, dengan adanya sejarah itu. Lagi negara kita itu ya pernah lah dijajahi oleh negara-negara lain seperti ya Pak ya. Karena dari sejarah itu kan kita bisa mengetahui oh bahwasanya negara kita pernah dijajah seperti ini. Nah, sampai jadinya negara Republik Indonesia nih ya Pak ya. Ya mungkin anak-anak sekarang tuh banyak yang berpikir ya Pak ya, atau gimana dengan adanya teknologi sekarang yang mungkin canggih, kadang mereka sudah ya termakan dengan adanya teknologi, terbawa dengan apa yang dari luar, dari barat gitu ya Pak ya. Karena ya sudah teknologi canggih, kadang orang-orang kan apa psikisnya atau apa sudah mengikut dari cara berpakaian, dari apa gitu ya Pak ya. Mungkin dari sejarah ini ada tidak Pak, mungkin bisa buat murid-murid di sana atau santri-santri di sana yang mungkin menganggap sejarah ini tidak terlalu penting atau apa. Bahwasanya kan sejarah itu sangat penting buat mengenal bangsa kita ya Pak ya. Gitu. Sebelum ke teknologi kita bahas masa lalu dulu ya. Mengenai sejarah ya Bung Pandu. Banyak waktu saya masih sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA itu beberapa guru saya itu mengatakan 3,5 abad. Namun kenyataannya kalau kita dilihat, waktu saya kuliah itu ada beberapa berbeda argumen ketika saya waktu SD, SMP, SMA dan ketika kuliah. Sebenarnya 3,5 abad itu adalah sebuah argumentasi Bung Karno untuk menyerukan kepada rakyat, oh ternyata negara kita itu jajah berapa abad, hampir sampai 3,5 abad. Itu supaya rakyat itu apa ya, menggelegar untuk bersemangat menentang adanya penjajahan. Kembali lagi ke 3,5 abad tadi ya, kalau kita telaah mengenai bangsa Barat, nah, mungkin Bu Pandu tahu bangsa Barat yang pertama kali adalah bangsa Portugis. Itu pun awal-awalnya itu masih datang, belum kategori menjajah. Tepatnya pada tahun 1511 di Selat Malaka tepatnya. Ketika penjelajah bangsa Barat, itu kan dampak dari perkembangan teknologi. Nah ini ada kaitannya perkembangan industri ya, mengenai teknologi perkapalan, untuk pembuktian bumi bahwa itu bulat, mengenai teori heliosentris yang nantinya bahwa Portugis ke arah timur sampai Tanjung Harapan, ke Kalkut India, nanti sampai Selat Malaka. Kemudian ketika Malaka kok rame, ternyata produksinya rempah-rempah itu dari Maluku. Ketika ke Maluku, di sana ketemu Spanyol. Tadi kan Spanyol kan perginya ke arah barat kan. Kalau tadi Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Dari Eropa melewati benua sangat besar, itu benua Amerika. Yang penemunya adalah Christopher Columbus. Ya. Namun nantinya dinamai benua Amerika karena sekretarisnya ya namanya Amerigo Vespucci, sehingga dikasih nama benua Amerika. Nanti kan bahasa Spanyol melewati selat, nama selat di bagian selatan benua Amerika ya, namanya Selat Magellan karena pelotnya namanya Magellan. Terus sampai ke Samudra Pasifik ketemu sama Portugis. Nah di situ, nah itu kan salah. Kemudian terjadi pertikaian kedua negara tersebut, makanya munculnya perjanjian Saragossa bahwa bumi bagian timur, belahan bumi bagian timur itu pengaruh dari Portugis, bagian barat pengaruhnya Spanyol ya. Jadi sampai ke Eropa, India, bahkan sampai Maluku itu miliknya Portugis. Kemudian belahan bumi bagian barat dari Eropa, Amerika benua Amerika, Pasifik sampai ke Spanyol. Jadi Spanyol itu harus pergi dari Maluku, pindah ke Filipina. Memang Spanyol juga menduduki beberapa wilayah kepulauan di Nusantara. Kembali lagi ke yang namanya mengenai penjajahan, berarti kan awalnya itu tidak langsung menjajah, tapi masih kedatangan. Nah, datang, adanya kongsi dagang sehingga menyebabkan pertikaian antara kerajaan lokal dengan bangsa Barat. Nah seperti itu. Hanya masih dagang dulu, belum menjajah keseluruhannya. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda. Tepatnya datang ke Pelabuhan Banten 1596 datang ke Pelabuhan Banten. Namun yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu diusir oleh
oleh orang-orang Banten, kerajaan Banten diusir, kembali lagi ke negaranya. Kemudian gara-gara Kondos Damat ini, mengapa kalau Nusantara itu jajah? Oh, di sana loh, di bagian timur itu ada rempah-rempah kaya, wilayah yang kaya rempah-rempah. Nah, sehingga datang lagi ke Nusantara kita dengan mengatasnamakan kongsi dagang. Makanya adanya VOC. Nah, itu adalah perusahaan dagang yang berjalan, ibaratnya kayak perusahaan yang berjalan negara dalam berdarah. Negara dalam negara tepatnya. Kan punya hak istimewa namanya hak oktroy, hak mencetak uang sendiri. Jadi VOC itu punya mata uang sendiri. Selain dalam negara. Iya, dalam perusahaan kongsi dagang tadi punya mata uang sendiri. Punya hak membentuk tentara sendiri. Punya hak mempunyai tentara yang sangat kuat tadi. Jadi punya hak untuk yang namanya kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lokal di negara. Mengatasnamakan kerajaan, mengatasnamakan kongsi dagang dengan kerajaan. Jadi ya itu tadi. Inggris juga datang, cuman Inggris ini enggak terlalu lama ya awal-awalnya. Nanti kan terusir, walaupun nantinya bisa menjajah lagi ketika VOC itu nantinya akan bangkrut. Nah, VOC saja loh datang ke Indonesia, datang ke Nusantara kita yang nantinya menjadi Indonesia 1602. Itu kedatangan. Sedangkan Indonesia kan tahun 45 merdeka. 1602 itu kan baru datang VOC, Pak. Iya, VOC dengan mengatasnamakan kongsi dagang. Sedangkan Indonesia merdeka itu kan 1945. Nah, kalau dikurangi kan berabad-abad, tapi itu dihitung kedatangannya. Sedangkan Belanda aja keluar dari Indonesia secara sah kan ketika Jepang menjajah Indonesia kan 1942 itu Belanda itu keluar dari Indonesia terusnya karena Jepang. Berarti kan kalau secara Belandanya kan 1602 sampai 42. 1942. Namun VOC ini kan nggak langsung lama juga. Ada masa bangkrutnya juga. Tepatnya 17 Desember 1799. Itu bangkrutnya VOC karena yang pertama. Nah, ini sebagai apa ya? Kayak kebiasaan ini kadang sampai ke Indonesia sampai sekarang. Mengapa bisa bangkrut perusahaan sebesar itu? Andaikan tahu jika kayak perusahaan besar sekarang seperti Apple, Amazon, iya kan? Apalagi itu Samsung. Kekayaannya semua itu jika digabungkan itu masih kaya VOC loh. Kekayaannya VOC itu sangat kaya pada masa itu. VOC itu sangat mendominasi perdagangan. Iya di Indonesia. Dari mana kekayaannya? Dari Nusantara. Seharusnya kan kalau Indonesia sudah berikan harusnya lebih kaya dari VOC. Sumber kayanya utama aja dari VOC untuk membangun negaranya. Bahkan Amazon aja kalah. Terus Apple juga kalah kekayaannya jika dibandingkan sama VOC. Yang bayangkan zaman sekarang dibandingkan dulu masih kekayaannya itu dibandingkan masih VOC. Seperti itu. VOC pun bangkrut ya tadi ya. Berarti kan kalau dihitung VOC itu kan hanya 198 tahun. 198 tahun. VOC itu kan datang nggak langsung mencaplok semuanya. Hanya menduduki beberapa daerah. Iya, karena adanya politik yang sangat kuat sekali yaitu politik divide et impera, politik adu domba kerajaan misalkan. Contoh kerajaan Bone diadu domba dengan kerajaan Makassar. Tepatnya lebih ke kesultanan ya. Karena kan pada masa itu kan Islam. Kerajaannya. Jadi ketika sudah mengadu domba kan mudah sama sekali. Mencaplok satu kerajaan dulu dikuasai, nanti diadu domba. Mengapa kok dulu kok masih belum ada rasa persatuan? Karena masih berbentuk kerajaan. Pecah gitu ya, Pak ya. Iya, belum ada rasa persatuan, belum ada yang namanya itu kita itu suatu Nusantara, belum ada karena masih berbentuk kesultanan atau kerajaan. Kerajaan ini ya, Pak. Jadi ketika ini masih belum ada rasa, wah, ayo kita sama-sama membangun. Jadi masih dengan mempertahankan daerah itu caranya sendiri. Maka dari itu seolah-olah suatu kerajaan itu meminta bantuan asing untuk bersaing dengan kerajaan yang lain. Nah, ini dimanfaatkan. Bahkan VOC juga ikut campur ataupun Belanda juga ikut campur mengurusi yang namanya urusan kerajaan, rumah tangga kerajaan mengurusi. Berarti cara yang mereka gunakan ini sangat cerdas ya, Pak ya. Yaitu mengambil alih suatu kerajaan mereka bekerjasama tetapi malah mengadu domba yang ada di dalamnya sehingga malah yang di dalam negara itu sendiri malah berpecah. Jadi mereka dengan mudahnya bisa
mengambil alih menguasai negara Indonesia itu ya Pak ya. Jadi ya mungkin apa sejarah ini malah yang mengingatkan kita betapa bahwa negara kita ini sudah bersusah payah atau nenek-nenek moyang kita para pahlawan itu telah berjasa sampai membuat negara Indonesia ini merdeka. Itu dengan meskipun dulu ya kita sudah sempat awalnya bangsa-bangsa barat datang dengan hanya ingin berdagang ya, atau menemukan negara Indonesia sendiri lah, malah mereka menemukan apa mungkin yang di dalam Indonesia ini, wah kok bagus sekali, apa maksudnya dengan sumber-sumber daya alam yang ada di dalam, akhirnya ya mereka olah, mereka malah yang mengolah itu bangsa-bangsa luar ya Pak. Itu karena misi bangsa Eropa itu ada 3G. 3G. Gold, glory, prosper. Gold itu apa? Emas kan, berarti adalah kekayaan. Glory, kekuasaan dan agama. Jadi kan harta, tahta dan agama. Jadi mereka apa menguasainya dengan 3 aspek itu ya Pak? Iya, kayak gitu. Mungkin kalau Bapak tahu ya, memang ada 6 negara asing yang menjajah negara kita. Yang pertama kan Portugis. Datang tapi itu nggak terlalu lama. Mereka dagang-dagang, nantinya ada persaingan keluar. Makanya Portugis dari Maluku kan pindah ke Timur. Nantinya menjadi negara Timor Leste. Terus Spanyol. Di daerah Sulawesi Utara sama Maluku juga pernah. Kemudian pergi ke Filipina. Ada beberapa pengaruh Portugis sama Spanyol. Terus Inggris juga pernah 5 tahun di bawah kekuasaan gubernur Thomas Raffles. Makanya pernah menemukan kan bunga Rafflesia. Arnoldi itu tokoh itu tokoh. Berarti diambil dari nama tokoh 2, Arnoldi sama Raffles. Kalau bahasa Indonesia kan bunga bangkai. Iya, bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa gitu aja sebagai endemik tumbuhan asli Indonesia. Tapi karena yang menemukan orang asing dikasih nama bunga Rafflesia Arnoldi. Candi-candi itu kan ditemukan oleh bangsa-bangsa asing sebenarnya. Jadi ada sistemnya yang akan menjajah. Terus juga Perancis juga pernah menjajah negara kita. Di bawah Dendles ketika VOC runtuh itu kan Dendles menjajah sebagai pemimpin kan, gubernur kan. Iya Pak. Dendles itu juga itu dari naungan Perancis. Ketika di Eropa sana adanya revolusi Perancis ya. Iya. Itu kan kiriman dari Perancis untuk menjajah negara kita. Jadi sangat pentingnya kita itu mengetahui sejarah Indonesia ya Pak ya. Sejarah ya minimal kita tahu gimana alur kemerdekaan negara Indonesia. Jadi nggak sekedar jajah berdasarkan tahun. Iya, tiba-tiba merdeka. Karena dengan mengetahui sejarah ini kita bisa mempertahankan jati diri negara Indonesia itu sendiri ya Pak. Ketika anak mudanya sendiri saja sudah tidak tahu tentang negaranya sendiri, sejarah negaranya ini ya kedepannya bagaimana, mungkin akan sangat mudah sekali dijajah di doktrin ya. Jadi sangat melemah gitu ya Pak ya. Yaitu mungkin buat teman-teman di luar sana ya sangat penting kita itu belajar sejarah, karena sejarah itu ya yang mengajarkan kita atau apa, sejarah itu ya biar kita tahu gimana negara Indonesia kita dulu itu berjuang sampai merdeka ya Pak ya. Kalau kita sendiri bangsa muda, anak-anak muda sekarang tidak ada semangat antusias belajar sejarah, ya gimana ke depannya sejarah kita? Ketika ada bangsa lain datang mungkin mudah didoktrin, dibohongi ya. Oh, gampang percaya. Oh, seperti ini loh negaramu dulu ya. Jadi ya Pak ya. Ketika tidak ada sedikit pengetahuan ya mungkin gampang iya percaya. Jadi mudah dimasuki. Nah, seperti itu karena juga sejarah itu sangat penting teman-teman. Jangan mengentengkan sejarah kan. Kadang itu orang yang saya tahu ya, kadang juga saya sebagai anak-anak muda, sejarah kan biasanya ya masa lalu kisah cerita ya. Jadi kadang ya mereka bosan di situ, tetapi ternyata ya sejarah itu sangat penting buat kita anak-anak muda ya, biar tidak ketika ada yang lain datang itu ya biar tidak mudah terjajah atau gampang terdoktrin Pak ya. Ya mungkin itu pentingnya belajar sejarah di zaman yang sekarang ya. Jangan bergantung pada teknologi ya. Teknologi mungkin bisa dicari karena sekarang orang-orang kan kelewatan ya Pak, kadang suka bermain tuh ini benar-benar tidak dicari. Ketika di buku kan kadang itu yang lebih benar daripada di HP, karena banyak hoax-hoax yang sudah dikirim, orang-orang percaya, gampang termakan isu. Jadi ya dengan kita tahu sejarah kita bisa membatasi, kita bisa tahu mana yang benar dan salah. Ya mungkin itu Pak. Ya mungkin juga ada teman-teman kadang tuh tanya itu, kok bisa ya guru-guru ini tuh kok bisa suka banget sejarah, padahal sejarah kadang pelajarannya tuh membosankan karena hanya cerita kembali ke masa lalu gitu Pak.
Ya mungkin dari Pak Gali sendiri mungkin adalah tips untuk memberitahu ke anak-anak murid atau santri-santri di luar sana biar lebih suka dan cinta terhadap pelajaran sejarah, atau tidak hanya pelajaran ya, mungkin sejarah sendiri yang ada di. Kalau mengenai sejarah ya, secara umum kan dulu ketika saya belum mengenal sejarah itu selalu identik dengan namanya menghafal, mengingat. Tapi menurut saya sejarah itu minimal itu bukan tentang menghafal atau mengingat saja. Yang pertama itu adalah kita harus memahami dulu, memahami, memaknai, pahami, kenali, dan miliki. Kalau kita sudah memahami, ya udah kita harus kenal dengan namanya itu sejarah. Setelah memahami, kenali, dan miliki. Kalau kita merasa memiliki sejarah, pasti dapat. Jadi kayak kita tadi, kenali, pahami, dan miliki. Jadi cara mencintai kita biar tidak bosan dengan sejarah yaitu dengan kita mengenali dulu sejarahnya. Ternyata ini sejarah Indonesia, dan juga pahami ya Pak. Pahami. Jadi kita sudah kenal baru kita pahami tentang sejarah itu, dan juga yang terakhir kita harus memiliki ya. Dengan 3 aspek ini kita mungkin bisa lebih semangat dan lebih suka dengan pelajaran dengan belajar sejarah ya Pak ya. Mungkin ada tidak Pak hubungannya antara sejarah masa kini dan masa depan Pak? Iya. Sejarah ya. Jadi mengenai sejarah itu waktu itu ada 3 ya pastinya. Masa kini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sejarah bukan tentang apa yang harus dimenangkan, melainkan kita itu belajar dari sejarah untuk masa depan yang harus kita perjuangkan. Mengapa bangsa Indonesia itu harus merdeka? Karena itu adalah masa depannya. Ketika Indonesia memang dijajah, ketika itu muncul ketika pada masa pergerakan nasional, tepatnya pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ketika munculnya organisasi Budi Utomo. Itu kan pada masa kolonial kan. Iya, Pak. Masa kolonial itu disebut pada masa 1900-an itu masa pergerakannya itu tentang Indonesia merdeka. Jadi itu paham. Jadi mulai adanya namanya mulai munculnya Budi Utomo, tokoh-tokoh seperti Wahidi Soesodo, Sutomo, dan kawan-kawan lainnya itu adalah sebagai apa? Punya masa depan. Indonesia akan merdeka dikelola untuk tanahnya sendiri. Akibat dari politik etis ada 3 hal ya politik etis itu munculnya kaum terpelajar. Jadi kalau jangan meremehkan sekolah bakalnya nggak itu keris, ada pepatah seperti itu. Ya apa sekolah dhuwur-dhuwur ujung-ujungnya ya gaule keris. Contoh perempuan juga. Ya apa perempuan sekolah dhuwur-dhuwur ujung-ujungnya juga sekasur, sedapur, sesumur. Kan seperti itu. Iya. Kalau dulu saya pernah ceritakan, perempuan nggak usah lagi sampai kuliah buat apa? Karena juga kadang baliknya katanya seperti itu. Tapi peringat seperti hanya pesan dari Ibu Kartini bahwa perempuan itu juga punya hak yang sama. Kita punya emansipasi wanita. Jadi kita itu tadi belajar tadi. Kalau kita kena ke dokter dari dulu, kalau Kartini dulu itu Ibu Kartini itu tidak memperjuangkan kaum wanita, nggak ada yang seperti wanitanya sekarang ini. Karena kena ke dokter zaman dulu. Jadi seperti itu. Kalau mengenai munculnya kaum terpelajar tadi ya, sekolah itu memang penting banget. Jangan meremehkan tentang sekolah. Jadi nanti buat teman-teman yang masih sekolah, minimal itu serius. Oke lah, setiap siswa itu punya bakat sendiri-sendiri. Ada yang suka monolog, ada yang suka seni, ada yang suka kimia, fisika, sejarah. Ketika tidak ada punya kemampuan salah satu, itu tidak masalah. Tapi ketika sekolah harus diikuti semua. Mendengarkan minimal dan memahami itu tadi. Kenali, pahami, dan miliki itu aja. Walaupun sebenarnya itu kita tadi terpaksa dulu apa? Terpaksa dulu gak apa-apa. Nanti terbiasa. Dipaksa nanti akan terbiasa. Jadi kadang keterbiasaan itu datang dari keterpaksaan. Iya, benar sekali ya, kayak seperti itu. Jadi ya kita harus jalanin aja apa yang harus dijalani. Jadi emang hubungan antara sejarah masa kini dan masa depan itu sangat berkaitan ya Pak. Kalau nggak ada masa lalu nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan. Karena dengan adanya sejarah kita tuh bisa melanjutkan apa itu cita-cita dari para pendahulu ya Pak ya, sehingga biar tidak hanya merdeka saja, tapi bagaimana negara kita ini bisa maju dan lebih berkembang lagi, dan tidak hanya merdeka seperti itu. Jadi dari sejarah kita belajar ingin melanjutkan lah, maksudnya apa cita-cita yang diharapkan dari para pendahulu kita, yang mungkin
juga saya itu pernah mendengar Ya. istilah itu sejarah dimenangkan oleh sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Nah, gimana benar maksudnya sekali. itu, Pak? Bung Pandu pernah menonton film itu Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Itu kalau di bioskop itu kan ada. Jadi saya itu nonton bioskop, nonton film itu bukan tentang mencari hiburan semata, namun kita bisa belajar ya. Ini sudut pandang mana? Maksudnya para pemenang itu adalah tergantung yang menulis siapa. Contoh ada sebuah cerita tentang perjuangan Diponegoro dan pemberontakan Diponegoro. Kalau orang sudut pandangnya Netherlands sentris atau Belanda sentris, Eropa sentris, Diponegoro itu adalah seorang pemberontak. Makanya itu ada salah satu pelukis orang Belanda itu membuat sebuah judul lukisan kalau diartikan itu adalah penangkapan pemberontak Diponegoro. Namun itu dibalas oleh lukisan dari seniman Raden Saleh. Penangkapan Diponegoro itu kan lukisannya itu kan memenuhi penangkapan Diponegoro dengan gagah tegak. Diponegoro itu nggak takut sama sekali sama Belanda. Itu kan dua sudut pandang para pemenang. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa mengapa kok sejarah itu memiliki pemenangnya, itu adalah kita mau sudut pandang yang mana. Kita nggak ngomongin politik ya, saya nggak mau bahas politik, kita belajar fokus pada sejarah. Jadi kita mau sudut pandang yang mana kayak gitu. Maksudnya kan stasiun kalau sekarang kan dikaitkan sama politik-politik. Kalau saya kayak gitu, apa sih seperti ini? Kayak gitu. Jadi apa maksudnya dari sini tuh melihat dari mana kita sebenarnya memandang ya Pak ya. Seperti halnya Indonesia ya. Kalau menurut sudut pandang Indonesia sentris, Belanda itu menjajah, jahat sekali. Namun dari segi sudut pandang Belanda sentris, Indonesia itu yang jahat, merebut wilayah Belanda yang di wilayah kita ini, Hindia Belanda, namanya kan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Soekarno-Hatta itu merebut kayak gitu. Makanya Belanda itu berjasa bagi Indonesia. Itu menurutnya versinya Belanda. Nah, itu yang dinamakan pemenang itu adalah kita mau memakai sudut pandang yang mana. Tapi jadi kembali ke diri orang masing-masing itu. Ya. Jadi tentang menilai suatu perbedaan atau suatu sudut pandang itu ya. Nah, kalau seperti itu. Namun kalau seorang sejarawan itu harus tidak boleh ke bawah politik-politik gitu. Jadi versi A jelaskan seperti ini, versi B ya jelas yang mana. Ya kita nggak bisa mendoktrin kayak gitu. Iya Pak. Jadi kan itu juga sejarah itu kadang itu ada kaitannya dengan cerita-cerita dahulu kan sejarah itu kayak emang suatu kisah atau apa. Kadang juga mitos itu kan juga cerita zaman dahulu atau legenda-legenda lah. Itu kan juga seperti kisah zaman dulu. Apakah sama sejarah mitos dengan legenda itu Pak? Beda. Beda Pak? Beda. Kalau sejarah itu ada peristiwa. Apa syarat jadi sejarah? Ada 3 ya. Tokoh, peristiwa sama tempat. Contoh, perang Diponegoro mengapa disebut perang Jawa? Karena perangnya hanya di Jawa. Perang Perputaran Margarana karena perang di desa Margarana. Memiliki 3 ya peristiwa tadi ya sudah jelas. Peristiwa itu adanya tadi. Kemudian tokoh, siapa tokohnya? Mengapa disebut perang Diponegoro? Karena tokohnya di Diponegoro. Kapan? 1825 sampai 1930. Itu ada tadi. Ya, jadi kayak waktu, tempat dan tokoh tadi. Jadi yang membedakan sejarah, mitos dan legenda yaitu dengan adanya peristiwa, tokoh dan waktu itu ya, serta bukti kalau bahwa ini loh kayak kalau zaman hidup itu ada prasasti kan pemisahnya adalah bukti sejarah. Kalau legenda itu kan lebih ke cerita rakyat. Contoh kalau di Indonesia kan kebanyakan Nyi Roro Kidul, namanya itu dulunya adalah sosok dari namanya Putri Kadita ya, sekarang menjadikan nama Mobile Legends itu ya. Itu sebenarnya itu untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu tak lupa dari sebuah legenda kayak Putri Kadita nih ya. Kalau mitos itu kan hampir sama kayak katanya kalau Wage sama Paing itu nggak boleh. Kalau pasangan nggak boleh. Di Banyuwangi itu ada cerita ngalor ngulon itu nggak boleh. Itu mitos. Kalau legenda itu lebih ke cerita rakyat, kalau mitos itu lebih ke kebiasaan yang membudaya. Itu beda. Jadi sangat ya sejarah sendiri ini beda, mitos itu sendiri beda, dan juga legenda itu beda. Jadi sejarah memiliki artian atau penjelasan yang berbeda sendiri ya Pak ya. Lah, mungkin kita kembali lagi. Ini kan saya ini kan ya atau teman-teman santri juga kan hidup di dalam kalangan pesantren ya Pak. Lah, sejarah sendiri itu apa
kita para santri itu juga sangat penting untuk mengetahui sejarah itu Pak, atau ya sejarah-sejarah tentang santri itu apa juga ada kaitannya dengan negara kita itu Pak? Sangat berkaitan. Indonesia itu terkenal itu perkara dua hal sebenarnya. Menurut saya itu ada dua hal. Badmintonnya, bulu tangkisnya ya. Iya. Yang kedua karena ulamanya. Ulama. Iya, ulama. Tapi sebelumnya itu ya santri harus memaknai apa sih santri itu. Santri itu sebenarnya itu santri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sastri. Sastri. Iya. Berarti murid. Murid. Kalau bahasa Arabnya kan apa artinya? Tolib ya. Nah, tolib. Namun mengapa kalau kita pakai bahasa Sanskerta? Leluhur kita kan, kita kan tokoh-tokoh Islam kan memandang dengan santri itu tadi. Ya berkata sastri kan dari bahasa Sanskerta. Iya, Pak. Kita nggak pakai bahasa Arab. Tapi kita istilah sejarah kita mengadopsi dari bahasa Arab sebenarnya. Syajaratun pakai shin ya kayak gitu. Jadi santri sendiri kalau kita tarik kembali dengan sejarah itu ya ada maknanya. Nah, ada maknanya itu dari bahasa Sanskerta itu sastri yang artinya murid, jika di bahasa Arab kan yaitu tolib gitu ya. Jadi ya, kita sebagai santri itu juga tidak boleh meremehkan tentang sejarah dia Pak. Kita juga harus tahu, minimal kita tahu makna dari santri itu sendiri ya Pak. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak. Ya, bagaimana sejarah Islam di Nusantara ini Pak, atau bagaimana sih Islam sendiri tuh menyebar di negara Indonesia, sedangkan kita tahu sejarah dulu bahwasanya negara kita ini Pak adalah dulu itu menganut agama yaitu budaya dan Hindu saja. Nah itu bagaimana kok bisa Islam itu sendiri masuk ke negara kita itu Pak? Ya. Ini kalau Bung Pado flashback ke materi tepatnya itu materi kelas 10 semester 2 ya. Ketika kerajaan Hindu-Buddha itu sudah mulai pecah belah seperti Majapahit, adanya perang saudara, perang Paregreg ya. Terus itu Islam itu sudah ada sebenarnya. Pernah ada prasasti yang bertulis huruf Arab juga di Majapahit. Terus karena adanya perang saudara ini kan pasukan-pasukan Majapahit itu kayak kalah kabut mau pergi kemana? Bingung. Iya, bingung kemana. Itu kan terus terkena serangan dari kerajaan Demak. Terus di pesisir utara itu sudah ada pedagang Islam sebenarnya. Islam itu kan awalnya kan ada beberapa teori ya, teori Mekah, terus teori Gujarat, terus teori Persia, terus ada teori dari Cina. Sebenarnya agama-agama Indonesia yang ada di Indonesia itu agama impor semua. Maksudnya agama impor itu apa? Semua itu adanya pendatang. Jadi agama yang ada di negara Indonesia ini sebenarnya datang dari adanya pendatang-pendatang. Itu ya, mulai dari Hindu-Buddha kan dari India. Terus Islam ada dari Mekah juga, dari Arab juga ketika zamannya masa perdagangan itu. Kalau Kristen Katolik kan dari adanya penjajahan bangsa Barat. Dampaknya kan tadi kan ada gospel tadi ya. Terus Konghucu juga ada dari pengaruh dari Cina kan. Sebenarnya yang asli itu apa sih agama? Kepercayaannya adanya animisme dan animisme itu adalah asli. Itu aslinya. Kalau agama-agama itu datang dari mendatang semuanya. Karena wilayah Nusantara ini kan kepulauan, mau gandeng yang mana kan nggak ada kan, benar kita kan terpisah-pisah. Dipersatukan dalam kesatuan Nusantara itu tadi. Kalau sekarang adalah NKRI. Jadi dulu negara kita tuh ya masih hidup dengan Pulau Jawa sendiri itu, atau negara dulu apa emang sudah kita tuh berkesatuan gitu Pak? Masih belum. Kan terpecah-pecah punya kepulauan, terus beda-beda cabang sebelum. Presiden Afghanistan itu heran terhadap Indonesia ketika kunjungan Pak Jokowi itu. Kok bisa Indonesia itu banyak sekali yang namanya suku bangsa, tapi kok bisa bersatu padahal banyak, sedangkan Afghanistan hanya 7 suku aja sudah namanya Pak, sudah apa itu namanya, perang saudara. Karena Islam dulu itu ya, kalau Islam masuk itu damai kan. Yang pertama mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Peran para wali. Nah, wali itu masuk tidak langsung menghilangkan yang namanya kejawa-jawanya itu nggak hilang. Dengan maksud namanya Islamisasi, tapi bukan Arabisasi. Maksudnya adalah Islam itu masuk, ya ini loh Islam, agama yang damai. Ya apa syaratnya? Mengucap syahadat. Nah, para santri juga kayak gini. Mengapa kok mudah sekali? Nah, kejawanya nggak hilang. Wong Jawa suka senang tembang-tembang, makanya wali Sunan Kalijaga itu salah satunya ngaji namanya itu kayak budaya dengan cara menciptakan lagu lir-ilir, suku-suku Batok. Itu bukan sembarang lagu, itu tembang-tembang syair Islam. Lingser wong itu lagu-lagu syair Islam. Kalau lagu kuntilanak itu bukan.
Itu kan, bukan. Kebanyakan yang dikait-kaitkan. Ini buat manggil kuntilanak gitu. Bukan. Padahal itu sebenarnya lagu untuk iya. Malam satu suro juga ya, dikait-kaitkan sama hantu-hantu juga. Enggak. Itu sebenarnya kombinasi dari tahun Saka sama tahun Hijriah itu dikombinasikan, namanya tahun Jawa pada masa Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Makanya kok ada hari Kliwon, Legi, Paing kayak gitu. Jadi itu tadi sangatlah damai sekali, nggak ada paksaan. Kemudian syarat nonton wayang apa? Baca syahadat, datang pulang-pulang tiba-tiba sudah Islam. Terus kemudian alun-alun. Mengapa kok di setiap alun-alun itu ada masjid? Itu ada maknanya juga. Alun-alun dari bahasa Arab, alun-alun, tempat perkumpulan. Tempat perkumpulan. Kopi itu sebenarnya kita pakai bahasa Arab. Kopi dari kata kofun, kekuatan artinya. Jadi kita minum kopi katanya kan nggak ngantuk. Ya itu tadi, itu tersugesti ya. Terus suka jajan. Katanya ada jajan iwal-iwal. Itu dari tadi wali-wali daya. Iwal-iwal. Apem dari bahasa Arab. Jadi lewat juga Arab. Apem ada afuun. Karena ilah Jawa apem. Kolak itu sebenarnya itu adalah kolak kok. Jadi malah sebenarnya bahasa kita tuh banyak mengadopsi dari bahasa Arab gitu ya. Coba di Jawa nih, kalau katanya wali tuh wong Jawa gue jolali karo Jawa nih, seperti itu. Ini Bung Pandu, saya juga pernah mendengar kata pepatah Jawa. Itu pepatah Jawa itu juga di tokoh Islam. Dan ini juga sama saya diajari di warga saya di Banyuwangi itu bilang seperti ini. Wong Jawa kuwi aja lali karo Jawane. Lek lali karo Jawane, garek jayane, krana wis dijayane. Lah wis gak duwe jayane, garek bongkone. Maksudnya apa dari sini? Kita itu jangan lupa kita itu lahirkan di mana dan kita berproses dibesarkan di mana. Seperti itu Bung Pandu. Jadi emang ya itu dengan gitu kita tuh harus menjaga dari mana kita berada. Dan juga berarti sebenarnya agama-agama yang ada di Indonesia ini ya, terutama dengan Islam itu sebenarnya datang semua tuh dari para pendatang penganut yang ada di luar sana sehingga ada di Indonesia itu. Dan sendiri agama Islam sendiri di Indonesia itu datangnya dari para wali-wali yang terkenal, yaitu dengan Wali Songo itu yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya Pak ya. Nah itu jadi seperti kayak lagu-lagu syair lir-ilir, lingsir wengi atau suku-suku Batak itu kan sebenarnya syair-syair Islam yang mengajak masyarakat yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia untuk mendekat terhadap Islam. Juga saya kan itu ada seperti alat-alat musik itu kan juga sebagai sarana berdakwah para wali-wali itu di tanah Jawa. Itu saya tahu tuh ada gamelan apa itu saya tuh pernah dengar itu Pak dari gamelan. Guru saya tuh gamelan. Lah di Nuri sendiri kan ada tuh Pak, di Nuri Swanjava gamelan. Saya tuh pernah dengar bahasanya gamelan itu ya ada singkatannya Pak, yaitu yang berkaitan dengan Islam, yaitu gamelan. Gusti Allah maringi emut lakonono ajaran Nabi. Lah dari situ saya wah ternyata gamelan ini tidak hanya sebuah alat musik tradisional, tapi alat musik tradisional ini dari namanya saja tuh ada dengan penganut ajaran Islam itu sendiri ya Pak. Jadi dari situ berarti sangat kental sekali antara Islam dan juga budaya di Indonesia. Jadi ya itu ya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari wali-wali dengan yaitu tidak meninggalkan budaya itu sendiri biar kita tidak lupa gitu ya kadang itu Pak ya. Dan juga kita kan sebagai santri nih ya Pak ya. Apa santri itu ada peranan besarnya terhadap kemerdekaan negara Indonesia itu Pak? Sangat berperan sekali. Mungkin Bung Pandu ingat nggak mengenai perang Surabaya? Perang Surabaya yang diserang Inggris itu. Ya, mengapa kok tanggal 22 itu diperingati? 22 Oktober diperingati Hari Santri ya. Dulu ketika yang namanya itu sekutu datang ke Indonesia, tepatnya di Surabaya, antara sekutu mempunyai antara nikah sama pasukan Gurkha dari India. Mengapa kok dia itu ikut? Karena kan jajahannya Inggris. Santri itu waktu itu ketika masa penjajahan Jepang itu direkrut menjadi yang namanya bukan barisan tentara, bukan sebagai membantu Jepang. Awalnya itu adalah dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dimasukkan saja ke dalam Laskar Hizbullah, barisan tentara Allah. Nah, nantinya itu untuk membangun yang namanya pertahanan juga. Jadi santri juga berperang adil. Maka dari itu jika ada istilah merdeka atau mati, maka
kan ada kan hubbul watol minal iman. Bagi cinta tanah air sebagian dari iman. Jika kita berjuang kalau nantinya gugur, maka matinya syahid. Namun kalau kita masih hidup bisa berjuang lagi, maka meneruskan perjuangannya Rasulullah untuk berjihad fi sabilillah. Maka dari itu kan tokoh Bung Tomo ketika mau berpidato menyerukan arek-arek Surabaya, itu kan mau minta dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari dulu. Makanya kan ada istilah kalau Bung Karno bilang jas merah, maka kita harus punya jas hijau. Jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama. Nah, seperti itu. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu memberi nasihat kepada Bung Tomo seperti ini. Awali dengan bacaan bismillah, maka akhirilah dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Nah, ketika itu ketika membangun semangat arek-arek Surabaya, bahkan bukan hanya arek Surabaya saja, tapi juga di kalangan pedagang soto, pedagang beca ya, terus rakyat biasa bahkan berperang. Bawa celurit yang nggak punya senjata gimana? Pakai celurit, pakai tombak. Yang punya senjata ya wes nggak apa-apa. Jadi waktu itu kan kita dikepung oleh Inggris. Jadi ada jenderal Inggris itu kan sebelumnya kan perang Surabaya ini kan terjadi karena dampak dari bendera itu kan di Hotel Yamato. Yang disobek, kemudian terbunuhnya Jenderal AWS Malabi di Jembatan Merah. Itu kan pro kontra ya. Ada yang bilang itu kena bom, terus ada yang bilang itu juga di sisi yang lain yang berhasil mengalahkan itu adalah santri juga, menembak juga gitu. Jadi ada peranan santri juga. Cuma mengapa kok di pelajaran buku-buku itu masih kurang ditonjolkan adanya peranan santri. Maka dari ini kita harus care, harus fair-fairan itu ya. Kalau sejarah itu harus dibuka dari segi segala macam juga. Gitu. Jadi mengenai itu tadi, maka waktu itu juga ya kembali lagi ke Bung Tomo tadi, Inggris itu menyatakan ultimatum namanya. Ultimatum itu sebuah ancaman kan, bahwa arek-arek Surabaya dan rakyat Indonesia itu harus menyerahkan senjata yang dilucuti. Enak men kan kalau rakyat sudah ngambil rampasan mau dibelikan kepada Inggris dan disuruh mengangkat bendera putih, kita harus menyerah kepadanya. Ya nggak mau lah, emang siapa kan Inggris boncengin nikah itu kan kebetulan itu negara Indonesia sudah merdeka waktu itu. Sudah. Jadi 10 November yang diperingati dari pahlawan itu adalah pertempuran perdana. Jadi perang Surabaya adalah pertempuran perdana rakyat Indonesia untuk berperang lagi. Kemudian pertempuran secara besar-besaran ya. Jadi kayak gitu kan. Kalau berperang itu ada 3 sebenarnya. Terbuka, diplomasi sama gerilya. Kalau perang Surabaya itu kan perang terbuka. Kalau secara jenderal yang dirintis oleh Jenderal Sudirman itu kan perang gerilya. Tokoh-tokoh Soekarno bahkan nggak berperang, tapi berperang secara diplomasi, golongan intelek secara diplomasi. Kalau Surabaya tadi ya dari Laskar Hizbullah. Jadi seorang santri itu mau berperang ke Surabaya itu sowan dulu ke kiainya. Waktu itu beberapa santri sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Itu ada isyaratnya. Kalau menang meneruskan perang jihad fisabilillah, kalau nantinya gugur akan syah. Jadi emang santri itu ada kaitannya sangat dengan sekali kemerdekaan negara Indonesia ini ya Pak ya. Dan juga ulama-ulama itu yang membantu menyemangati atau juga yang masih memberikan nasihat-nasihat kepada para tokoh-tokoh pahlawan, yaitu seperti Bung Tomo meminta nasihat kepada Kiai Hasyim Asy'ari, betul Pak ya. Berarti ya mungkin santri itu ya banyak membantu dalam hanya di Surabaya sendiri atau dalam perang-perang lain juga ada cerita-cerita santri ya Pak ya. Perang Ya itu jadi kayak santri itu juga emang benar-benar ikut andil dalam sangat besar sama sekali. Ya kan soalnya mungkin banyak juga dalam buku itu kan tidak tercantum santri ikut perang dalam perang Surabaya ya dalam 10 November lah. Ternyata santri sendiri itu ikut berpartisipasi dalam memerdekakan negara Indonesia itu sendiri Pak ya. Bayangkan Inggris saja memakai 3 angkatan perang, laut, udara sama darat, serang semua pakai tank, terus kapal perang laut, udara, kemudian lah kita pakai senjata kayak gitu, tapi mampu bisa bertahan walaupun akhirnya mundur semua. Inggris mengira itu bisa menguasai Surabaya hanya 3 hari, melainkan baru 21 hari baru bisa menguasai Surabaya, walaupun akhirnya tadi belum selesai perjuangannya. Ya itu ya kan jas merah dia, jangan melupakan
apa itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan juga di dalam Islam ada jas hijau. Jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama. Jadi ya saling membantu ya Pak ya, dengan ulama juga para pahlawan yang lain untuk memerdekakan negara itu sendiri ya Pak ya. Ya mungkin Pak, sebelum kita lanjut ke yang menuju akhir ini ya, mungkin ada harapan sendiri dari Pak Galih ke depannya itu gimana sejarah ini biar lebih orang-orang tuh ya tidak melupakan sejarah itu Pak. Kalau menurut saya itu minimal kalau kita kan orang kan punya hobi sendiri-sendiri. Jadi ada yang suka traveling, ada yang suka mata pelajaran pelajaran yang apa, ada yang suka hitung-hitungan, ada yang suka bahasa. Menurut saya itu walaupun toh kita itu enggak paham tentang sejarah, itu menurut saya bukan masalah. Minimal kita itu mengingat, minimal lah wes. Indonesia itu merdeka 1945. Minimal kita tuh ingat lah, minimal ingat, walaupun kurang paham minimal ingat dulu nggak apa. Yang penting kalau ada kita membahas mengenai masa lalu, Allah kuno kok sejarah toh sih kapan maju nih, masa lalu ya bermasa lalu, nggak seperti itu. Karena kalau nggak ada masa lalu emang ada masa depan, nggak ada. Iya betul juga. Jadi harapan Pak Galih ke depannya ya yang penting kita ingat kapan kita merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 itu ya Pak ya. Juga minimal harus tahu ya. Pancasila kadang kan ada yang gak hafal gitu ya Pak ya, tapi ya, kalau kita hafal itu dapat sepeda ya silakan nanti kalau hafal itu salah satu bentuk semangat biar kita tidak lupa terhadap sejarah gitu ya Pak ya. Dapat sepeda juga dapat. Ya sebelum kita melanjut ke pesan-pesan ya Pak ya, mungkin kan tadi itu sudah dijelaskan santri atau ulama yaitu berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada tidak Pak kisah atau sejarah itu apa cerita itu tentang ulama atau tokoh-tokoh agama Islam yang bisa memberikan kita pelajaran Pak? Ini saya tuh lebih ke condong banyak sih, cuma kalau kita ringkas ya ini ada berapa ini Cokroaminoto itu punya murid ya, seperti salah satunya adalah Bung Karno tadi. Walaupun tiga muridnya ini punya idealis masing-masing, ada yang suka nasionalisme, agamis, bahkan ada yang sosialis, akhirnya akan menjadi komunis. Kita lebih condong ke dulu ya, lebih ke Pak Cokronya dulu ya. Saya pesan dari Pak Cokronya adalah dari namanya Serikat Islam. Jadi bayangkan dari awal itu Serikat Dagang Islam, jadi Serikat Islam mengatasnamakan Islam, yang namanya Islam itu juga berperan besar. Bahkan Haji Umar Said yang disebut dengan Hos Cokroaminoto itu dijuluki, beliau adalah seorang guru bangsa. Bung Karno yang hebat seperti itu, gurunya siapa? Pak Cokroaminoto. Saya pernah mengingat pesannya Pak Cokroaminoto mengenai hanya hijrah. Kalau Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka Pak Cokro juga punya hijrah sendiri. Hijrah yang awalnya sebuah negara yang dijajah, maka kita harus bisa merdeka. Makna dari hijrah yang awalnya kita dibelenggu oleh kebodohan, maka kita harus kepandaian juga, kejinusan. Itu adalah pesan dari Pak Cokroaminoto. Istilah dengan hijrah. Makanya ada yang namanya istilah revolusi dan evolusi. Menurut Pak Cokroaminoto itu revolusi dan evolusi itu hanya dipisahkan huruf R. Apa itu R-nya? Rakyat. Bahkan tulisan hijrah itu ya, ketika Pak Cokroaminoto ketika di penjara menulis pakai huruf hijrah di tembok itu Belanda loh ketar-ketir. Maksudnya ketar-ketir itu adalah ngapain kok menulis hijrah, itu menakutkan, padahal itu cuma tulisan hijrah. Itu kan kata dari Pak Cokroaminoto. Terus tokoh yang lain ini tokoh dari Buya Hamka. Buya Hamka itu adalah tokoh yang ini saya ingat katanya tokoh yang sangat berpengaruh juga, seperti menulis sastra ya. Beliau ada seorang sastrawan dari Minangkabau. Orang Minang itu Minangkabau, kalau Minangnya nggak ada itu tinggal kabaunya aja. Berarti apa maknanya? Kalau kita sekedar hidup, kerbau juga hidup. Kalau kita sekedar sekedar makan aja, kera juga makan. Terus sekedar kerja, bahkan kuda juga bekerja. Maksudnya apa? Ya kita kalau sebagai manusia ya tolong kita harus bisa membedakan itu semua. Akal kita harus membedakan. Jangan berarti apa? Ojo syukur-syukur lek kate nglakoni. Jadi kita itu jangan
ya wis lah, yang penting mari, yang penting ngumpulin kerjaan. Nggak bisa seperti itu. Yang penting setoran, nggak bisa sebenarnya. Ngejar target, yang penting jadi, nggak bisa sebenarnya. Ya kalau syukur-syukur mengerjakan satu hal yang penting jadi itu penting. Kalau yang penting jadi itu yang kurang pas. Ya ingat ya, jadi itu penting. Tapi kalau yang penting jadi itu nggak pas menurut saya. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti murid saya dari Semaris, jadi harus yang serius juga. Bahkan ini buat saya juga, buat semuanya, bangsa Indonesia ini negara-negara seperti tadi. Jangan, walaupun Indonesia itu merdeka secara dadakan, ya kan, itu kan tokoh-tokoh dari pemuda ya, kan pemudanya, agen perubahan. Kalau masih muda itu ya tadi harus sungguh-sungguh. Jangan yang penting jadi itu sangat penting sekali. Jangan yang penting jadi kayak gitu. Terus ada lagi tokoh ini, B.J. Habibie ya. B.J. Habibie. Beliau adalah anak bangsa yang tokoh yang membuat pesawat, berpesan seperti ini: selagi kamu masih muda, jangan sia-siakan waktumu. Karena masa muda itu adalah masa-masa di mana kita itu bisa berubah itu tadi. Kalau kita kembali dari hijrah tadi, kalau kita muda itu malas-malasan, kalau sudah tua gimana? Saya itu tadi, yaitu ada tokoh-tokoh. Belajar sejarah itu bukan tentang kita tahu peristiwa sejarahnya saja, tanggal bulan tahun, bukan itu saja. Menurut saya, bagi saya adalah sikap apa ya, lebih ke semangat patriotisme kita. Di dalam cinta tanah air, di dalam nasionalisme terdapat namanya semangat patriotisme yang nantinya melahirkan namanya cinta tanah air, nasionalisme. Namun, ada namunnya, jangan berlebihan mengenai nasionalisme, jangan terlalu berlebihan. Takutnya nanti kayak negara fasis gitu loh tadi, karena berlebihan ingin menguasai semuanya, nggak boleh. Jadi ada standarnya mengenai cinta tanah air. Gitu tadi. Jadi itu adalah kisah-kisah atau tokoh-tokoh, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari tokoh-tokoh terdahulu ya. Ya malah dari sejarah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran itu ya. Yaitu dari siapa? Cokro Aminoto, yaitu guru bangsa dari Bung Karno ya. Nah, Bung Karno yang hebat itu aja. Kita tahu Bung Karno itu adalah sosok orang yang hebat lah. Di balik sosok orang yang hebat itu ada guru yang hebat. Jangan lupakan jasa guru juga. Cokro Aminoto, dan juga tadi ada Buya Hamka, dan juga B.J. Habibie. Tapi masih banyak lagi ya Pak ya. Pesawat itu N250 Gatot Kaca itu pesawat yang pertama. Cuma gagal diproduksi banyak karena pada masa itu terjadi inflasi ya. Cuma ya itu emangnya, itu pesan dari B.J. Habibie. Ya. Jadi sangat banyak pelajaran yang kita ambil dari tokoh-tokoh sejarah dulu ya Pak ya. Yaitu jadi para santri jangan malas belajar sejarah, karena dari sejarah ya banyak pelajaran yang kita ambil. Kalau bosan tentang sejarah ini kan kita bisa memilih tentang yang mau kita ambil mana. Belajar yang tekun, jangan yang penting belajar itu penting. Jadi itu juga paham ya maknanya ya. Jangan apa Pak? Jangan yang penting belajar. Jangan yang penting belajar, tapi belajar itu penting. Kadang kan orang-orang mikir, wis penting belajar gitu. Malah kita tuh tidak melihat apa yang kita jalankan. Jangan mementingkan kuantitas, tapi kualitaslah juga harus diperhatikan. Kalau kuantitas tapi kualitasnya kurang, gitu sih. Kualitas juga perlu. Ya. Nah, itu adalah tentang pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari. Lah, mungkin ini menuju akhir ya Pak ya. Ada tidak pesan-pesan dari Pak Galih nih untuk santri dan juga masa depan santri ke depannya? Masa depan santri memang kita nggak bisa memaksakan kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Effort yang terbaik ya. Ini mengenai effort kan, bahasa anak zaman sekarang kan, mana effortnya? Kita harus punya banyak effort. Nah, terus apa lagi? Selain effort itu, effort yang terbaik bukan meminta effort dari orang lain. Itu ya. Effort yang terbaik itu bukan effort dari orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Baru nanti ada keluarga, teman-teman. Jangan pernah menyalahkan effort dari orang lain karena dirasa itu kurang. Kita nggak boleh berharap. Dan kita kalau nanti belajar, pesannya Buya Hamka pada masa itu, jangan selalu menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Nggak ada yang namanya tahu gitu nggak boleh. Jadi ya kalau sudah terjadi ya udah, kita belajar dari kesalahan, selesai.
jangan sampai terulang lagi. Jangan nyalakan juga effort orang lain juga. Jadi pesan saya itu tadi, jangan terlalu jaga orang lain. Jadi ya usaha kita itu tadi. Kan ada yang namanya kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaumnya itu berusaha juga. Ya, itu padahal sudah diterangkan dalam Al-Quran. Tapi saya nyalakan orang lain aja, effortnya kurang support system, mintanya butuh support system, nggak bisa. Jadi jangan pernah nyalakan orang lain yang katanya effortnya kurang, butuh support system, nyalakan orang lain nggak bisa. Udah jelas di Al-Quran, udah pakem. Bahkan kalau kita itu pengen pinter itu, kita tuh belajar Al-Quran itu bumi seisinya itu sudah ada di Al-Quran. Jadi pakemnya itu adalah Al-Quran, ya sudah kita pahami apa yang di dalam Al-Quran itu tadi, pelajari untuk diri kita ya maksudnya ya. Jadi kan udah jelas kan hablum minallah hablum minannas. Jadi kita harus sesama manusia itu harus bisa memanusiakan. Ada istilah bahwa manusia adalah humanity kan. Jadi kita adalah manusia yang harus memanusiakan manusia. Jangan seenak-enaknya sesama manusia, betul-betul ciptaannya Gusti Allah, terbuat dari tanah, tercipta dari tanah, hidup di atas tanah. Masa kita harus meninggi seperti langit? Emang kita siapa? Nah, sesama. Kalau belum ada Allah kan ya udah, ingat kita itu diciptakan sama Allah, ya udah, itu aja. Dua itu tadi pesannya. Diri sendiri dulu diutamakan. Jangan terlalu jaga orang lain. Effort yang terbaik adalah diri kita sendiri. Support system yang terbaik adalah diri kita sendiri. Jangan nyalakan orang lain. Jangan lupa ibadahnya ya seperti itu. Ibadahnya cara ibadah orang itu masih punya caranya sendiri-sendiri. Jadi pesan dari Pak Galih ini yaitu kita itu ketika berusaha itu ya berusaha untuk diri sendiri ya Pak. Jangan selalu menyalahkan orang lain ya Pak, tapi kita tuh harus fokus kepada kepada diri kita sendiri. Terus melihat orang lain ya kapan mau fokus kepada diri sendiri. Dan juga yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi ya memanusiakan manusia juga. Ya, jadi kalau punya teman-teman punya cita-cita juga boleh malu. Kan sekarang itu kan kadang kalau kerja itu nggak dibersih-bersih katanya nggak sukses, padahal enggak. Contoh kayak ini. Kalau orang desa itu kan bukan orang desa sih, kebanyakan ya. Bahkan saya orang desa ya. Kalau ketika orang bertani itu katanya dikira nggak sukses, salah, bukan. Petani itu sukses juga. Petani itu bukan sebuah kata, tapi sebuah makna. Petani, pertahanan tatanan negara Indonesia. Petani itu pahlawan. Jadi kalau teman-teman pengen jadi petani silakan, saya dukung. Hanya bisa mendukung, mendoakan. Kita nggak boleh ya. Petani itu sebuah pahlawan. Lebih ke namanya pahlawan pangan. Jadi kita punya cita masing-masing ya. Kalau mau membela negara di bidang pangan jadi petani, kalau di bidang militer jadi TNI, polisi, membela negara ya, membela negara di bidang pendidikan ya jadi guru, tenaga pendidik ataupun apa, punya pengen bela negara di bidang kesehatan ya jadi dokter. Jadi setiap kita wajib membela tanah air sesuai dengan profesi kita masing-masing. Setiap santri harus bisa membela tanah air sesuai dengan profesinya masing-masing. Jangan lupa ibadahnya, sholat juga kayak gitu. Hubbul watal minal iman. Iya Pak, ya Pak. Jadi sangat ya pesan-pesan Pak Galih ini sangat cocok untuk kita ya. Harus kita dengarkan ini, harus kita karena pesan-pesan ini sangat bermanfaat buat kita para santri yang kadang tuh suka menyalahkan diri kita sendiri, kurang menghargai usaha yang kita jalankan. Kadang kita berusaha tapi tidak sesuai dengan hasilnya, kita tuh sering menyalahkan hasilnya. Kita tuh harus menghargai usaha yang kita dan juga kita sebagai santri itu ya selain kita beribadah kita juga harus saling memanusiakan sesama manusia ya Pak ya. Karena kalau kita getu ibadah toh kita ya lupa sama kehidupan yang harus kita. Kalau kita juga terlalu kadang juga lupa. Jadi harus seimbang antara itu ya. Ya mungkin itu pesan-pesan dari Pak Galih dan juga tadi kisah-kisah sejarah-sejarah yang kita bisa banyak ambil sekali manfaatnya. Ya mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk Pak Galih. Ya mungkin untuk teman-teman semoga apa yang didengarkan, apa yang didapat dalam podcast kali ini ya bisa bermanfaat ke depannya. Biar nggak sia-sia. Ketika kita bermanfaat kan kita bisa menyebarkan ilmu, tidak salah ya Pak ya. Sebaik-baiknya pengalaman adalah kuliah yang terbaik. Jadi kita ya kadang seseorang itu perlu jatuh
untuk memaknai kehidupan, seseorang itu perlu jatuh supaya bisa merasakan. Kalau sudah jatuh, oh iya, ternyata jatuh itu seperti ini ya, mati rasa itu seperti ini ya. Maka dari itu ya kita harus bisa kembali lagi untuk ini loh diri saya. Otot kawat belum besi saya harus kuat pundak kita seperti halnya tokoh legenda Indonesia Gatot Kaca. Oke. Ya mungkin sekian saja podcast kali ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat santri dan juga subscriber tercinta channel Semaris TV di luar sana. Sekian saja, dan juga untuk mendukung kita terus membuat konten-konten yang bermanfaat dan kreatif lagi ke depannya, jangan lupa ya pencet tombol subscribe, yang belum subscribe juga like, komen, dan share, karena itu mau membantu channel kita untuk tambah semangat lagi ke depannya, membuat konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Ya mungkin sekian saja. Terima kasih, kita tutup ya Pak podcast kali ini. Terima kasih ya waktunya. Semoga kedepannya lebih baik, belajar dari sejarah supaya masa depan kita menjadi cerah. Masa lalu bukan tentang sebuah yang dimenangkan, namun masa depanlah juga harus diperjuangkan. Ya, sekian, terima kasih dari Pak Gale. Semoga ya lain-lain nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.